Saya mulai ya, Bapak Ibu, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan kita mulai diskusi ini dengan kita mulai sesi diskusi ini dengan santai saja, karena harapannya nanti ke depan di 2021 diskusi seperti ini menjadi sesuatu yang rutin bulanan, jadi tidak perlu diistimewakan. Pada pagi hari ini kita berkesempatan untuk berkumpul di Zoom meeting ini untuk membahas terkait dengan awareness security information. Apa itu awareness security information? Kalau dilihat dari kata bahasanya, awareness dapat diartikan kesadaran, rasa memiliki, rasa ingin aman. Kemudian security informasi adalah keamanan pada sebuah informasi. Kenapa ini perlu untuk teman-teman di desa? Karena ke depan, sejak dimulai bulan November 2019, untuk desa itu sudah memiliki web desa yang biasa kami sebut dengan desa online. Kemudian desa online ini nanti di dalamnya itu tidak hanya sekedar informasi-informasi publik saja atau berita atau informasi yang dapat dikonsumsi secara umum, tetapi juga ada informasi-informasi secara khusus yang nanti hanya dapat diakses oleh orang-orang tertentu. Contohnya adalah data kependudukan, kemudian layanan surat menyurat, kemudian ada integrasi dengan SIS Geodes, kemudian data perangkat. Ke depan yang kami siapkan itu ada banyak planning terkait dengan data yang ada di desa online. Karena salah satu visi misi calon bupati dan wakil bupati terpilih pada periode kemarin adalah open government dan e-government. Jadi nanti insya Allah acara-acara seperti ini akan menjadi rutinan. Baik, kita mulai dengan beberapa kasus beberapa waktu yang lalu. Yang pertama adalah adanya pembobolan rekening karena kesalahan pengguna, pemilik ATM, pemilik rekening yang tidak merasa bahwa itu hanya milik saya dan itu tidak masalah ketika dibagikan kepada orang lain. Jadi ada metode pengambilan dana dari ATM yang menggunakan tanpa kartu, cardless. Di beberapa bank sudah memfasilitasi. Contohnya ada BPD, kemudian BCA, dan beberapa bank yang lainnya. Yang saya tahu dua itu. Ketika kita menarik transaksi di menarik dana dari ATM tanpa kartu ini, kita akan diberikan sebuah kode unik yang disebut dengan OTP, one time password, di mana OTP ini ketika dimasukkan
ke dalam mesin ATM, kemudian dimasukkan nomor HP yang digunakan untuk transaksi, maka nanti dana bisa diambil sesuai dengan pada waktu kita menentukan pilihan mau mengambil berapa. Di sisi lain juga, modus pembobolan WhatsApp ini semakin beragam. Beberapa minggu yang lalu, teman kami sendiri WhatsApp-nya jebol, diambil orang, ada kemungkinan dari wilayah Jawa Barat atau Jakarta. Yang modusnya kami tidak tahu, kenapa mengambil akun WhatsApp dan seluruh akun dari teman kami. Padahal kalau dilihat dari sisi intensitas belanja online yang bersangkutan tidak begitu aktif, dan akun-akun yang aktif pun tidak banyak katanya. Tapi seluruh akses ke sosial media hampir diambil penuh. Hanya gara-gara yang bersangkutan kehilangan dompet, kemudian melalui Facebook menyebarkan informasi bahwa saya kehilangan dompet, bagi yang menemukan silahkan menghubungi nomor ini. Makanya ketika kami ditanya nomor, Pak Nanang nomornya berapa? Nomornya ini. Kemudian yang bersangkutan mengeluarkan kertas, kami langsung bilang, jangan ditulis di kertas dan jangan ditulis di buku. Karena banyak sekali kasus kami menemukan dokumen-dokumen penting itu berakhir di meja angkringan. Ketika kami jam-jam 9, jam-jam 10 keluar ke angkringan, kemudian si nasi meong itu dibuka, ternyata yang digunakan untuk membungkus adalah dokumen negara yang menurut kami cukup rahasia. Di situ tertulis Kantor Perizinan Terpadu Kabupaten A. Kita tidak perlu menyebutkan kabupatennya. Ini barangkali ya bisa saja dari kabupaten tetangga atau yang lainnya. Itu perlu adanya kewaspadaan terhadap data-data pribadi. Yang kedua, terkait dengan data pribadi, terjadi pembobolan akun di Tokopedia yang kemudian menyebabkan kami secara pribadi juga agak lesu atau kemudian tidak belanja lagi di Tokopedia. Walaupun yang dibobol adalah akun non finansial. Artinya untungnya Tokopedia sudah menggunakan pihak ketiga sebagai penjamin pembayarannya. Pakai OVO ya Mas? Itu menggunakan OVO. Jadi secara sistem terpisah dan secara aplikasi pun terpisah. Kemudian ada website Tribun News diretas atau di hack juga, seluruh halaman tidak dapat diakses. Ketika ada pembobolan akun seperti ini, jelas kemungkinannya adalah yang pertama karena kekurangpahaman pengguna, atau yang kedua adalah celah yang ada pada aplikasi atau sistem. Ketika celah itu ada di sistem, maka bisa dapat segera ditambal oleh programmer atau orang yang menanganinya. Akan tetapi ketika celah itu berada di pengguna, ini celakanya seringkali user, password, serta linknya itu ditulis besar dan ditempel di dinding atau di almari yang dekat dengan komputer yang digunakan untuk mengakses. Saya pernah pada waktu kami masih di seksi infrastruktur,
ketika kami membetulkan jaringan di salah satu kecamatan di Kebumen, itu user password untuk masuk ke aplikasi SIAK itu ditulis di atas komputer yang digunakan untuk mengakses SIAK. Bayangkan ketika kemudian ada orang iseng memfoto atau mengambil data itu, maka apa yang akan terjadi? Oh enggak mas, enggak mungkin karena itu kan aplikasinya menggunakan akses khusus dan lain sebagainya. Betul, tetapi bukannya ruangan itu kemudian diakses oleh banyak orang. Salah satu contoh adalah ketika kita perekaman KTP elektronik, kita masuk ke ruangan yang ada komputer itu. Dan keamanan di sisi komputer itu pun tidak begitu aman-aman banget, paling hanya menggunakan tralis, pintu dikunci, itu kan kalau malam bisa-bisa saja kami, oh maaf kok kami, bisa-bisa saja ada orang yang iseng kemudian masuk ke sana. Apa untungnya kemudian ketika data itu bisa diambil, data bisa dijual, atau data bisa digunakan untuk kepentingan-kepentingan yang lain. Sekitar 2018-2017, ketika saya dalam perjalanan Kebumen Surabaya, di stasiun Surabaya Gubeng, itu ada seorang sales aplikasi menawarkan aplikasi baru yang pada waktu itu disebutkan sebagai anak perusahaannya Dana Fintech. Tetapi karena pikiran saya pada waktu itu, Dana saja belum stabil, penggunanya belum banyak. Kenapa kemudian Dana mendirikan perusahaan yang lain? Ini sesuatu yang di luar akal sehat manusia. Mestinya ketika suatu perusahaan sudah stabil, baru kemudian mendirikan anak perusahaan yang lain. Kemudian, selang beberapa bulan, terdapat kabar viral di sosial media bahwa banyak orang yang tidak pernah merasa punya hutang di fintech yang ada, itu kemudian mendapatkan tagihan karena piutangnya. Kemudian setelah diingat-ingat, ternyata saya pernah foto seperti ini itu di salah satu stasiun ketika pada waktu itu ditawari bonus saldo Rp10.000. Bonus saldo Rp10.000, kemudian kita menggadaikan identitas kita, kemudian kita kehilangan sebanyak 6 juta, 25 juta, dan seterusnya. Maka itu sesuatu yang tidak seharusnya. Kemudian, ini juga kasus di Kebumen, pernah dihack oleh Purwokerto Ghost. Bisa dipersani di sini, di depan sini, not secure. Artinya ini belum menggunakan SSL. Apakah kemudian SSL ini menjamin tidak akan dihack? Belum tentu. Karena SSL hanya atau secure socket layer ini adalah penjamin data selama di jalan itu tidak ada man in the middle attack. Tidak ada orang yang menyerang di tengah jalan. Apa yang dikirimkan dari klien sampai dengan diterima di server dan sebaliknya itu sesuatu yang dipastikan hanya klien dan server yang mengirim dan atau menerima. Ini jika menggunakan SSL. Tetapi kalau kita tidak menggunakan SSL, ketika kita mengakses sebuah situs itu http://rogodono.kecamatan mana, itu bisa dipastikan bahwa web yang panjenengan punya ini tidak aman di jalan. Di jalan ya, SSL untuk mengamankan data di tengah jalan.
Bukan di sisi server dan bukan di sisi klien. Jadi di tengah jalan. Bagaimana mengamankan di sisi klien? Menggunakan komputer yang bagus, dengan antivirus, tanpa malware, dengan license, kemudian password hanya diketahui sendiri, tidak dicatat dan ditempel, itu insya Allah nanti dari sisi klien sudah aman. Itu kemudian prinsip-prinsip keamanan informasi ada 3. Yang pertama adalah confident, yang kedua integrity, yang ketiga adalah availability. Confident atau terpercaya atau rahasia itu artinya sebuah informasi hanya dapat diakses oleh orang yang berhak. Ketika saya menyampaikan informasi kepada Mas Yanto Pejenggolan, maka nanti kemudian tidak dapat dilihat oleh Mas Dani dari Jatinegara Sempor. Itu adalah confident. Kemudian integrity. Dapat dipastikan sebuah dokumen itu asli dari pengirimnya dan ketika diterima pun tidak ada perubahan. Artinya sebuah dokumen ini betul-betul terpercaya. Ketika dokumen dari sebuah aplikasi, maka aplikasi tersebut yang menerbitkan dan sampai dengan kita menerima hari ini, detik ini, itu tidak ada perubahannya. Kemudian available, artinya tersedia, ketersediaan, ketika kita mengakses kapanpun, dimanapun, itu selalu tersedia. Dengan catatan sesuai dengan SOP. Misalnya ketika kemudian Kominfo hanya melayani surat menyurat melalui e-letter hari Senin sampai dengan Sabtu, maka ketika Senin dengan Sabtu itu bisa digunakan e-letternya, itu tidak masalah, walaupun di hari Ahad nanti kemudian tidak bisa tanda tangan. Tetapi SOP-nya berbunyi demikian. Ketika tidak ada SOP, bahwasanya sebuah server, sebuah pelayanan surat menyurat menggunakan e-letter harus dapat diakses dan ditandatangani 7x24 jam. Ketika kemudian muncul di hari Ahad tidak bisa tanda tangan, maka dapat dipastikan satu prinsip ini rusak atau tidak terpenuhi. Sekarang kemudian pertanyaannya kita kembalikan. Sudahkah dokumen-dokumen Anda yang ada di desa itu dapat diakses sesuai dengan jam kerjanya? Jangan-jangan jam kerjanya 08.00 sampai 15.30, tetapi ketika ada orang sowan jam 10, tidak ada yang didodok. Di sana hanya ada jangkrik dan laba-laba, tidak ada orang di sana. Apakah sudah tersedia sesuai dengan SOP yang ada, ataukah belum? Ini kemudian, ini tadi, confident, integrity, ketersediaan atau availability. Kemudian keaslian tadi, bahwa pihak yang terlibat dalam pertukaran ini dijamin keutuhan dokumennya. Kemudian juga ada penerima informasi mampu membuktikan bahwa pengirim atau informasi yang diterima betul-betul informasi yang seharusnya diterima. Ini kalau nyun sewu dokumennya tercetak, kemudian dilakukan perubahan di tengah jalan oleh orang-orang yang iseng, maka apakah bisa dijamin dokumen yang dikeluarkan oleh teman-teman di desa itu sesuai dengan apa yang dikeluarkan? Ini maka nanti harus dipikirkan bagaimana agar informasi ini sesuai, efektif, dan efisien. Bagaimana caranya?
agar dapat dilakukan pendeteksian bahwa dokumen tadi asli atau tidak, ada perubahan atau tidak, dan seterusnya, menggunakan sertifikat elektronik. Apa itu sertifikat elektronik? Sertifikat elektronik adalah sebuah kode kriptografi yang disematkan kepada dokumen elektronik, sekali lagi kepada dokumen elektronik, yang kemudian nanti dapat digunakan untuk memverifikasi, memvalidasi apakah dokumen yang kami terima, yang diterima oleh penerima informasi, itu utuh atau tidak, apakah ada perubahan atau tidak, dan dokumen ini asli atau tidak. Jadi dokumen elektronik yang ditandatangani menggunakan tanda tangan elektronik itu tidak perlu dicetak. Kalau tidak salah kemarin Tanggulangin sebuah dokumen elektronik ditandatangani menggunakan tanda tangan elektronik kemudian dicetak. Maka ini tidak bisa dipastikan keabsahan dari sebuah dokumen tersebut. Bayangkan ketika pada dokumen yang sudah tercetak kemudian ditambahi sisipan-sisipan karakter yang tidak semestinya. Nanti akan kita buktikan. Ini adalah sertifikat elektronik. Ketika dalam fisik ini berbentuk, identitas fisik ini berbentuk KTP, SIM, kemudian paspor, atau yang lainnya, kartu identitas anak, ataupun kartu pelajar, kartu mahasiswa, maka untuk identitas digital itu menggunakan sertifikat elektronik. Dan sebuah sertifikat elektronik hanya dapat diverifikasi ketika masih dalam bentuk elektronik yang belum mengalami perubahan. Dokumenku elektronik, Mas. Yakin dokumenku elektronik. Yang saya terima dokumennya elektronik. Tetapi sebelumnya telah mengalami proses-proses yang non-elektronik. Misalnya, sebuah dokumen tanda tangan elektronik, kemudian dicetak, di-scan, kemudian dikirim fax, dicetak lagi, kemudian dikirim melalui sosial media, WhatsApp, ataupun yang lainnya, kemudian dicetak lagi, maka itu sudah tidak bisa diverifikasi. Kemudian yang terakhir mungkin di-scan menggunakan aplikasi-aplikasi yang banyak digunakan, salah satunya adalah photoscanner, itu sebetulnya bukan dokumen elektronik yang asli lagi, tetapi itu adalah dokumen salinan yang sudah tidak dapat diverifikasi keasliannya. Tuh. Kemudian sertifikat itu bentuknya adalah sebuah file elektronik, bisa dalam bentuk biasanya P12, ada bundelingnya, kemudian ada sertifikatnya, kemudian ada beberapa file yang ada di dalamnya. Seperti bagi yang sudah SSL, seperti ketika membeli SSL itu kita akan mendapatkan bundling sertifikatnya, kemudian kunci private untuk membukanya. Itulah yang disebut dengan sertifikat elektronik. Berisi tentang identitas, kemudian tanda tangan digital, kunci kriptografi, kemudian ada pihak ketiga yang terpercaya sebagai penjamin. Kemudian untuk implementasinya berbagai macam, dapat menggunakan standalone, contohnya menggunakan PDF reader, kemudian ditandatangani menggunakan Adobe PDF, di situ bisa menandatangani dokumen elektronik. Penyedia jasa sertifikat elektronik pun tidak hanya satu, kita bisa membuat sendiri, bisa menggunakan pihak ketiga seperti BSSN, BPPT, dan pihak-pihak swasta yang lain yang dapat menyediakan. Kemudian kenapa pemerintah Kabupaten Kebumen menggunakan balai sertifikat elektronik? Karena di sini gratis, mulai dari layanan sampai dengan supportnya ketika terjadi trouble. Kemudian ini dapat dimanfaatkan untuk menjamin keutuhan dan keaslian dokumen, anti penyangkalan transaksi elektronik.
Kalau panjenengan perso tentang PPPSTE, penyelenggaraan sistem secara elektronik, bahwa di situ setiap orang yang menyelenggarakan saya lupa. Setiap orang yang menyelenggarakan transaksi secara elektronik maka wajib tersertifikasi. Yang desa online bagaimana? Di situ ada transaksi elektroniknya tetapi belum tersertifikasi. Kemudian metode penyimpanannya relatif murah dan mudah. Sekarang mohon maaf, dibayangkan ketika kita harus menyimpan file dalam bentuk berkarung-karung, tidak mungkin ditempatkan dalam sebuah flash disk kecil yang harganya mungkin 200.000. Tetapi harus membutuhkan ruangan yang harganya berjuta-juta. Ini adalah bentuk sertifikat elektronik. Tidak bisa dibaca memang. Ini saya sendiri tidak bisa membaca ini apa sih itu. Karena ini dibuat memang bukan untuk dibaca, tetapi digunakan ketika sudah ditandatangani maka dapat kita ketahui manfaat dan hasilnya. Kemudian penggunaan sertifikat elektronik itu dapat digunakan untuk menandatangani sebuah dokumen digital, dokumen elektronik, kemudian digunakan untuk memproteksi email, kemudian dapat digunakan untuk memproteksi sebuah dokumen seperti yang tadi saya aturkan. Kemudian contoh lainnya adalah Secure Socket Layer atau SSL yang seringkali kami aturkan ketika kami pelatihan desa online. Apa toh SSL itu? SSL adalah sebuah sertifikat yang dapat mengenkripsi sebuah data ketika itu berada di jaringan intranet maupun internet. Internet itu apa? Internet itu apa? Itu insya Allah kita bahas di sesi berikutnya. Kemudian apa itu tanda tangan elektronik? Tanda tangan elektronik adalah proses menyematkan sertifikat elektronik pada sebuah dokumen elektronik. Intinya adalah itu. Kemudian ini yang tadi, tanda tangan elektronik berisi tentang dan seterusnya. Tapi pada intinya adalah tanda tangan elektronik itu adalah menyematkan sebuah sertifikat elektronik pada sebuah dokumen elektronik. Dari tadi ngomong elektronik terus, gitu. Karena masih banyak teman-teman di sini yang ketika tanda tangan itu tidak menggunakan ini, maka tidak puas. Benar nggih? Yang tentunya tanda tangan itu ya ini. Ini, pakai ini. Kemudian ada stempel basah, kemudian ada ya wujudnya beda-beda sending lah, tapi yang isinya adalah ada tinta di dalam sebuah batang entah itu besi atau plastik. Itu. Kemudian kenapa memakai tanda tangan elektronik? Yang jelas nanti kita akan paperless. Ketika sudah paperless, maka ada banyak biaya yang dapat dialihkan untuk yang lain. Kalau selama ini digunakan untuk cetak, misalnya anggarannya sampai 100 juta, misal. Untuk cetak A, B, C, D, dan seterusnya. Ketika dengan menggunakan tanda tangan elektronik, nanti anggaran 100 juta itu bisa digunakan untuk kesejahteraan karyawan dan atau perangkat desanya. Perangkat desa nggih, Pak. Nek perangkat desa panjenengan itu Pak Kades, ada ya Pak Kades. Nek perangkat desane panjenengan itu belum sejahtera, jangan berharap masyarakatnya panjenengan sejahtera. Yang bisa membantah, silahkan angkat tangan. Henres. Bayangkan bagaimana kesejahteraan masyarakat Anda akan tercipta ketika kemudian ngurus surat-surat di balai desa, tidak ada orang karena orang-orang di balai desa tidak sejahtera dan sibuk ngurus dengan
berurusan dengan derep, berurusan dengan dangir, berurusan dengan tandur, dan lain sebagainya. Bahkan ada Pak Kades yang barangkali dilakoni dewek, angon bebek, dan lain sebagainya. Kelebihan konsep paperless adalah kemudian dalam mengakses dokumen. Mohon maaf, dengan catatan internetnya panjangan lancar, listriknya lancar. Karena informasi yang saya dapatkan, saya sudah langganan internet, Mas. Di mana? Di pihak ketiga. Siapa penyedianya? Itu si orang itu tuh yang di sonono gitu. Tetapi bagaimana hasilnya? Internetnya 3 hari hidup, 3 bulan mati. 1 hari hidup, 1 bulan mati. Itu tidak mungkin bisa dilakukan seperti itu. Kemudian menghemat waktu. Ketika kita mencari tumpuan kertas, ketika tumpuan kertasnya banyak-banyaknya 1 rim, 2 rim, itu masih cepat. Tetapi bayangkan ketika warganet panjenengan itu minimal misalnya 1000 kakak, berarti minimal 2000 jiwa, 1 orang jiwa atau 1 jiwa itu memiliki dokumen dari akte kelahiran, kemudian sampai dengan akte kematian. Ada berapa puluh dokumen yang didapatkan. Karena dari hidup sampai dari lahir sampai dengan mendapatkan ijazah terakhir itu, ijazah kematian, itu ada banyak proses yang dilalui. Ada sekolah, ada menikah, mungkin juga ada bercerai, nikah lagi, punya anak, dan seterusnya. Itu dokumen-dokumen itu ketika ditumpuk, maka bisa jadi 1 gudang penuh. Bagaimana cara mencarinya agar cepat? Paling sering ketika membutuhkan dokumen, ya wis lah kon ngirim maning baik. Itu paling cepat. Berbeda ketika sebuah dokumen ini dalam bentuk digital, dengan nama-nama yang sesuai dengan SOP yang ada. Maka ketika kita membutuhkan dokumen pertama kali pun, maka akan lebih cepat daripada ngobrak-abrik gudang tadi. Belum kalau nanti di situ ada tikusnya, ada ularnya, harus golek pawang tikus dan pawang ular, itu lama lagi. Kemudian yang selanjutnya adalah menyederhanakan alur proses. Yang tadinya ketika Pak Kaur ya, Kaur Umum ya, Pak Kaur Umum itu mau mencetak sebuah dokumen, kemudian dokumen ini diatur ke Pak Kades, ternyata harus lewat Pak Sekdes, tapi kemudian karena Pak Sekdes sedang pelatihan di Kebumen dan seterusnya, dan Pak Kadesnya pun juga tidak di kantor, karena sedang angon bebek tadi, itu kemudian prosesnya tidak sesederhana menandatangani dokumen, tetapi harus mencari orangnya, menelpon orangnya, ngisi bensin motor yang kebetulan tadi dipakai anaknya, nggak bilang kalau bensinnya habis, kemudian juga di tengah jalan ketemu paku akhirnya bannya bocor, dan seterusnya. Itu sesuatu yang tidak sederhana. Karena proses-proses itu, maka nanti akan berimbas pada waktu layanan yang tidak fokus. Fokusnya mau kesuh ning dalan karo kesuh. Wis kentongan bensin, delalah saka omah urung digaweke kopi karo garwane, urung sarapan, kemudian bane juga bocor ning dalan ana watupe ditendang. Ini nanti layanannya tidak akan fokus, tidak akan berorientasi pada sebuah pelayanan. Kemudian keamanan dari dokumen yang elektronik ini relatif lebih terjaga. Kenapa kami matur relatif? Karena pada 2018 ketika kami pindahan kantor dari gedung lama di Jalan Indrakila ke gedung baru di Jalan Kutoarjo, teman-teman di sana kemudian pindah ke sini orangnya, sebagian fungsi,
tetapi server masih di Jalan Indra Kila. Kemudian ketika terjadi pemadaman listrik oleh PLN di hari Ahad mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 16 sore, itu server yang ada di Jalan Indra Kila mati semua. Salah satu yang menjadi korban adalah server sistem informasi desa. Saya bisa mengatur ke itu sebuah korban atau sebuah sesuatu yang harus disyukuri. Karena kalau kita masih menggunakan SID yang lama, barangkali perkembangan SID di Kebumen belum sampai sejauh yang saat ini. Memikirkan untuk menggunakan tanda tangan elektronik dan seterusnya. Karena proses pencarian cepat, kita berfokus pada layanan, keamanan terjaga, akhirnya masyarakat ataupun orang yang kita layani akan puas. Ini menjadi cara gampang untuk masuk ke politik berikutnya. Periode kedua, naik Pak Kades. Naik Pak Sekdes ya kemudian nanti kepengen menggulingkan kekuasaan Pak Kades ya bisa baik. Tuh. Kemudian yang ketiga adalah menghemat ruang. Tadi yang selanjutnya, mohon maaf, menghemat ruang seperti tadi saya aturke bahwasanya untuk menyimpan dokumen elektronik cukup dengan flash disk, dengan hard disk yang besarnya bisa masuk ke dalam tas, sedangkan untuk menyimpan dokumen tercetak itu perlu ruangan yang besar. Lebih ramah lingkungan relatif juga karena pembangkit listrik yang kita gunakan sudah pembangkit listrik berbasis BBM, bukan berbasis uap ataupun tenaga panas, solar maupun tenaga air lagi. Nyatanya yang sempor juga ketika musim kering PLTA-nya tidak jalan. Kemudian yang selanjutnya adalah menghemat SDM. Orang-orang yang datang ke kantor pagi-pagi, ambil kopi, ambil koran, jagong, maca koran karo ngopi, sudah tidak digunakan lagi. Diganti dengan teman-teman yang lebih produktif. Yang tadinya pelayanan harus menggunakan banyak orang, bisa dipersingkat. Karena ketika sudah menggunakan layanan surat mandiri, nanti masyarakat bisa mengakses surat apa yang kepingin dibuat, kemudian saya membuat surat sendiri, kemudian nanti diajukan oleh masyarakat tersebut, kemudian secara berjenjang nanti akan dilihat oleh Kasih, Sekdes, kemudian Pak Kades tanda tangan. Ini menjadi polemik juga. Karena sing teka ngopi ora dinggo terus engko nyong mengendi Mas. Ya bisa di-upgrade sumber daya manusianya atau di-upgrade skill-nya. Orang yang sudah ada tetap dimanfaatkan, tetapi pengetahuan, keterampilannya harus di-upgrade. Kemudian memperkecil kemungkinan hilangnya data. Kalau ada yang bilang pencurian data dan seterusnya, rata-rata tidak ada yang mencuri data, tetapi menduplikasi data tanpa izin. Jadi ketika datanya si Tokopedia tadi dikatakan dicuri, itu sebetulnya tidak dicuri, tapi diduplikasi ke tempat yang lain yang tidak semestinya, tanpa izin. Apakah data yang dicuri tadi hilang? Tidak, masih utuh di tempatnya, masih bisa diakses. Tetapi kemudian orang lain mendapatkan salinannya. Itu. Jenis tanda tangan elektronik ada dua. Yang pertama adalah tanda tangan elektronik atau tanda tangan digital tanpa sertifikasi, tanpa pihak ketiga sebagai penjamin. Bisa jadi ini bentuknya adalah tanda tangan, di-scan, kemudian ditempel ke dokumen elektronik. Bisa jadi ini adalah sebuah QR yang hanya sebuah QR saja, QR code. Atau berupa PIN biometrik dan lain sebagainya. Kemudian ada tanda tangan elektronik yang tersertifikasi, seperti tadi ini. Nanti kita akan jelaskan lebih lanjut. Itu sebuah tanda tangan yang dienkripsi dengan metode kriptografi yang kita sendiri tidak tahu.
Ini penerapannya, ketika sebuah dokumen yang tadi saya atur ke, sebuah dokumen itu ditandatangani secara elektronik tanpa pihak ketiga sebagai penjamin, ataupun sebuah dokumen yang ditandatangani secara manual, gitu, atau apa namanya kalau menggunakan kayak gini, menggunakan pena dan cap, itu bisa saja dokumennya dirusak di tengah jalan. Tapi ketika menggunakan tanda tangan elektronik yang tersertifikasi, maka ini nanti ketika ada perubahannya, nanti kita akan mengetahui mana yang asli dan mana yang palsu. Kekuatan hukum, ini ada di Undang-Undang ITE pasal 11, bahwa tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah. Kalau di istilahnya BSSN, dalam hal ini adalah unit UPT-nya adalah BSRE, Balai Sertifikasi Elektronik, itu ada istilah yang namanya paspres. Paspres ini digunakan untuk memasukkan sebuah dokumen, digunakan untuk memasukkan sebuah tanda tangan atau menyematkan sebuah tanda tangan ke dalam dokumen elektronik. Kalau bahasa awamnya mungkin bisa diartikan sebagai password atau sandi, itu sama. Ketika banyak teman-teman di sini kemudian tidak aware tadi, tidak memiliki rasa ingin memiliki, atau tidak memiliki rasa ingin aman, maka bisa saja sebuah paspres, sebuah sandi ini diberikan kepada orang terpercayanya. Padahal belum tentu orang-orang yang dipercaya ini memiliki attitude yang baik. Suatu ketika kepentok, misalnya kepentok utang nek ora dilunasi utangnya, kemudian nanti rumah, harta benda dan yang lainnya akan disita. Maka biasanya ketika orang dihadapkan dalam situasi seperti ini, dia akan panik sepanik-paniknya. Akhirnya akan mencari jalan yang lain. Sebuah dokumen yang ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik nanti akan dapat dibuktikan ini tanda tangan pemegangnya siapa. Sertifikat elektronik yang megang siapa, bukan yang menandatangani siapa. Jadi ketika ada surat kuasa bahwa yang bertanda tangan di bawah ini, Nanang Aris Susanto memberikan kuasa penuh pada seluruh harta yang saya miliki kepada saudara Dwi Rahmadi. Kemudian saya tanda tangani secara elektronik, maka ketika dibuktikan menggunakan pembuktian di hukum pun, menggunakan forensik atau yang lainnya, tetap yang salah adalah pemegangnya. Kenapa nanti tadi si paspres atau sandi itu diberikan kepada orang lain? Maka pentingnya menjaga paspres dan atau sandi ini. Lah kuki wonge kelalen sih Mas, kelalenan bae anggeranu lalen. Lebih baik lupa daripada sebuah tanda tangan elektronik digunakan untuk menandatangani dokumen tanpa sepengetahuan kita. Bisa dipahami nggih? Kemudian ini cara memverifikasi. Nanti kita praktekkan saja. Ada beberapa aplikasi yang dapat digunakan untuk memverifikasi. Yang pertama adalah Adobe Acrobat Reader, yang kedua VeriDS, kemudian ada Panther eSign, dan aplikasi-aplikasi yang lainnya juga ada. Itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kita langsung saja ke praktek dan nanti dilanjutkan ke diskusi. Kita lihat dulu sebuah dokumen elektronik. Nanti tolong untuk dipersani. Dokumen yang asli yang mana?
Desktop sih inti Mas. Screen ya. Oke. Ini sebuah dokumen dan di sebelah kiri juga ada dokumen yang sama. Di-unmute coba teman-teman.
Dari kapan ini di-unmute? Oke, saya ulangi lagi. Dokumen yang di kiri ini dokumen yang asli, sedangkan yang di kanan ini dokumen yang ada perubahan. Bagaimana cara mengetahuinya? Kita klik signature properties, kemudian kita lihat di sini ada panel tanda tangan. Maka ini bisa diketahui tadi siapa yang tanda tangan, kapan ditandatangani, kemudian ketika kita lihat detailnya, dia akan diketahui siapa penjaminnya adalah Lembaga Sandi Negara. Lembaga Sandi Negara itu siapa? Sekarang yang menjadi BSRI di BSSN. Kita lihat detail. Siapa tahu Cokro Aminoto itu? Ternyata Cokro Aminoto adalah orang dari Dinas Komunikasi dan Informatika pada pemerintah Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Ketika kita ingin melihat lebih detail siapa itu Cokro Aminoto, maka kita bisa menghubungi penjaminnya. Sedangkan yang di sebelah kanan, ini dokumen yang sudah dimodifikasi. Ketika kita lihat detailnya, di sini ada error. Signature verification tidak dapat ditampilkan karena sudah ada perubahan. Perubahannya ada di mana? Perubahannya yang pertama ada di sini. Yang kedua ada di sini. Yang kemarin kami rubah aja untuk menunjukkan bahwa dokumen ini bisa modifikasi atau tidak. Ketika mendapatkan dokumen secara tercetak, maka kita harus scan QR code di sini. Ketika kita scan QR code di sini, mestinya kita akan mendapatkan dokumen aslinya. Kemudian kita akan menyandingkan dengan dokumen yang dicetak. Ketika kemudian disandingkan, kemudian yang asli dengan yang dicetak di sini atau salinannya itu sama persis, maka ini bisa dipastikan dokumen ini terpercaya dan tidak ada perubahan di dalamnya. Tetapi ketika yang dicetak kemudian ada perubahan, maka yang dipercaya adalah dokumen yang masih elektronik di sini. Itu enggak? Itu tentang dokumen elektronik. Kemudian mana yang punya kakaknya Capil, bahwa Capil mengeluarkan kakak, kemudian ketika QR-nya di-scan hanya muncul status valid tidak valid, kemudian aktif tidak aktif kalau tidak salah. Maka untuk mengetahui dokumen ini yang kami pegang itu sesuai atau tidak, kami harus datang ke Capil setempat atau ke kecamatan setempat untuk mengecek apakah dokumen ini masih diperlukan yang namanya legalisir. Itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan terkait dengan sertifikat elektronik, tanda tangan elektronik, dan security awareness. Monggo, ini dari Wonorejo nggih, Karanganyar. Mau tanya apa, Pak? Dipersilakan. Halo. Ya, halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo. Ya, kami dari Pemda Wonorejo, Kecamatan Karanganyar, Pak. Nggih. Terkait dengan tanda tangan elektronik itu, apakah diwajibkan dari pemerintahan atau dari kabupaten, Pak? Tadi kan ada undang-undang apa ya, Mas, yang PST tadi? Ya, yang nomor 11 itu ya? Nggih. Oh. PP. Ya, PP 11 itu ya? Nggih. Artinya ya. panjenengan sudah harus kan tadi macam-macam kegunaannya itu salah satunya adalah untuk SSL. Siap. Nah, terus yang selanjutnya Pak, ini terkait dengan untuk yang bisa online, gitu. Ini kan dari Pemdes untuk kapasitas internetnya sudah apa ya?
sudah maksimal lah. Cuman cara penggunaannya Pak, paling mungkin dari Kominfo perlu apa namanya pelatihan di masing-masing desa supaya nanti bisa berjalan lebih baik Pak. Mungkin hanya itu dari Pemda Wonorejo, Mas Dan saya Mana. diulangi yang terakhir tadi tidak tercopy. Oh, tidak Yang yang jaringan G. Oh, jaringan. Untuk jaringan di Pemdes kami kan alhamdulillah sekarang sudah maksimal, nggak seperti dulu. Nah, terkait dengan Lancar ya? Ya, alhamdulillah lancar sih Pak. Alhamdulillah nggak tadinya sampai disampaikan sama Mas Nanang kan 3 hari aktif 3 bulan nggak aktif kayak gitu loh. Ya. Nah ini untuk yang surat apa sertifikasi tanda tangan elektronik itu alangkah baiknya dari Dinas Kominfo itu menindaklanjuti ke desa loh Pak, biar nanti lebih jelas gitu aja. Mungkin itu yang bisa disampaikan. J, langsung kami tanggapi. Nek kami harus sowan ke desa, itu jumlahnya 400 swidak desa dan kelurahan. Nek dihitung sehari 2, berarti itu 230 hari. Sedangkan jumlah hari seluruhnya di tahun kalender itu hanya 365. Masih ada hari Ahad, hari Sabtu yang itu tidak masuk, kemudian ada hari-hari cuti yang lainnya. Maka ke depan insya Allah akan ada media seperti ini. Jadi 1 bulan sekali, entah itu hanya untuk kalangan terbatas di OPD atau untuk kalangan terbuka untuk desa dan seterusnya. Itu nanti insya Allah kami akan lebih banyak sosialisasi menggunakan daring seperti ini. Kenapa? Karena ketika kami sowan ke desa pun, ketika Pak Kades tidak lenggah, itu sama saja. Karena pengambil kebijakan tertinggi di desa kan Pak Kades atau Bu Kades. Kades kakung ya berarti yang pengambil kebijakan tertinggi ya Pak Kades. Kadang-kadang Bu Kades. Untuk desakan saka garwane sih. Saya kira untuk sosialisasi kita akan rojo, tetapi kalau tidak memungkinkan kita akan daring seperti ini. Selain dari alasan yang tadi, juga ketika kita ke desa, perjalanan dari Kominfo ke desa itu bisa memakan waktu kadang ada yang 2 jam. Undangan jam 09.30, kita sudah dari kantor berangkat agak gasik, sampai balik desa, digedor-gedor orang asing buka. Saya pernah kayak gitu. Itu Pak, barangkali terkait dengan harus roadshow ke desa. Kemudian terkait dengan aturan, di sini ada aturannya mana? Nih. Yang PP. Oh ya, Undang-Undang Etika. PP nomor 71 tahun 2019 tentang PSTE. Nanti bisa kita coba share link untuk download atau panjenengan bisa cari di Google. Kalau nanti kita kerjakan materinya ini, kemudian nanti bisa kita kerjakan untuk panjenengan, bisa di-share ke teman-teman di desa yang belum mengikuti. Itu dari Wonorejo. Sebelum kita diskusi lagi, Nyon Sewu, dari Capil ada yang mau disampaikan? Betul. Mana tadi Capil? Hah? Nih mana dari Capil? Pejenggolan apa gue pamer kerupuk bayang gue webinar. Udan Mas. Selain tanya ke kami, bisa tanya ke Nyon Sewu, mana Capil? Komputer ketinggal. Di Capil. Hilang apa? Halo, Bapak Ibu Capil. Tadi sepertinya ada teman dari Capil.
Pak Bambang. Unmute coba Mas yang punya satu. Oke, dari desa yang lain barangkali ada yang ditanyakan terkait anggaran bagaimana? Apakah ada dasarnya? Saya adalah surat edaran Menteri Desa Kemendes nomor berapa ya Klalen? Nomor 11 kalau nggak salah tahun 2020 bahwa di situ menuju era digitalisasi desa, semua desa dapat menganggarkan, bahasanya kalau tidak salah dapat menganggarkan untuk sistem informasi desa dan sistem informasi lain yang dibahas melalui Musrenbang. Artinya kalau untuk sistem informasi desa tidak perlu dibahas di Musrenbang. Tetapi untuk sistem informasi yang lainnya, misalnya Ranggo Tuku Kentongan, itu ya perlu dibahas di Musrenbang. Ada yang kesulitan tentang dana kemarin? Pak Kades lenggah atau tidak? Nek Pak Kades lenggah, kemudian ada kesulitan dana tentang penganggaran sistem informasi desa. Nyon sewu Pak Kades, jenengan sudah membaca tentang aturan penggunaan dana desa atau belum? Teman-teman. Oke, monggo Capil. Mana sih? Monggo Pak Bu yang dari Capil, ada yang bisa disampaikan terkait penggunaan desa online dan data penduduk. Yang ini Bu Marsi, monggo Bu. Oh, Bu Marsi. Ya, terima kasih waktu yang diberikan untuk Capil, nggih. Saya mohon untuk kalau desa menghendaki pemanfaatan data kependudukan untuk membuat permohonan surat nggih, permohonan kepada Bupati dengan ceki Dukcapil nggih. Mungkin banyak desa-desa yang belum akses pemanfaatan data. Untuk yang sudah masuk PKS, saya mohon supaya aktif nggih di pemanfaatan datanya. Sepertinya sudah, tapi banyak yang tidak aktif ini. Mohon maaf. Sekiranya cukup, monggo kalau yang belum ditindaklanjuti kalau butuh, kalau enggak nggih terima kasih aja. Betul Bu. Setuju kalimatnya. Nek butuh. Lawang kadang dhewe ora butuh Bu. Ya betul Mas. Banyak yang disuspend nih karena merasa nggak butuh. Padahal ketika membuat aplikasi seperti ini ketika sudah nanti versi lengkapnya 350 juta nggak dilepas. Monggo yang lain. Sebentar, saya kayaknya punya catatan tentang sambil tak cari, barangkali ada yang mau diskusi. Yang di YouTube. Ya, bisa terdengar enggak di Desa Wonorejo setelah menggunakan mikrofon dimatikan dimute lagi. Mana Wonorejo. Wonorejo setelah menggunakan mikrofonnya di mute biar tidak terganggu. Terima kasih. Sing arep ngendika siapa ya? Jogosima apa Wonorejo? Enggak bunyi ya, Mas? Mas Agung siapa? Ya, Jogosima, monggo. Ya, bisa di monitor Mas Nana. Iya. Ini mau tanya ke Disduk Capil Kebumen terkait dengan pemanfaatan data dan kewenangan cetak kakak ya. Dengar di Kecamatan Pertanahan itu bisa mencetak kakak di desa. Ya, kalau teman Capil bisa, itu
prosedurnya untuk kita pengajuan. Oh, oke. Seperti itu, Mas Anang. Pedot-pedot, Mas. Suaranya panjenengan saya kurang bisa menerima dengan baik. Bisa diulangi? Ya, Mas. Diulangi dulu. Terkait dengan pemanfaatan data Dukcapil, itu di desa Ampel Sari itu bisa mencetak kakak di desa. Nah, terkait dengan itu, bagaimana syarat ketika kita di desa bisa mencetak kakak sendiri untuk warga kita, dari di Dukcapil mungkin bisa menjelaskan detail persyaratan dan apa dan bagaimana. Apa bisa di... Sudah terdengar. Bu Martin Sewu, tadi ada pertanyaan barangkali belum tercopy. Dari Desa Jogosimo Klirong, bagaimana pemanfaatan data kependudukan di desa sehingga di salah satu desa di Ambal itu tadi bisa mencetak KK di desa untuk masyarakatnya. Monggo, Bu. Untuk pertanyaan kakak cetak di desa itu melalui pendaftaran online, Mas, sekarang. Kecuali kalau ini yang sebagai percontohan di Kelurahan Jatiluhur itu kan sudah memakai SIAK, itu bisa cetak langsung. Terus yang kios pelanduk, peserta kios pelanduk lainnya baru pakai pelayanan online yang di pelayanan Dukcapil kami. Itu bisa dikirim lewat email yang statusnya sudah siap diambil, itu bisa menghubungi petugas kami yang melayani KK atau apa. KIA juga itu bisa kirim lewat pos. KTP juga dikirim, tapi yang cuma yang itunya tidak balik, KTP aslinya. Contohnya kalau cuma KTP yang 17 tahun kan tidak punya dokumennya sebelumnya, itu bisa dikirim. Tapi kalau tuker ganti status, ganti apa, itu harus ke dinas ambilnya. Itu surat pindah bisa cetak sendiri dengan kertas HVS, tapi juga melalui operatornya, nggih. Udah cukup apa belum, nggih? Monggo. Ya, mohon maaf, ini informasi di Ampel Sari Pertanahan itu bisa mencetak kakak sendiri di desa. Untuk Kecamatan Klirong, untuk sarpras online kami insya Allah sudah siap. Dan untuk yang lain-lain mungkin kita perlu mungkin ada syarat-syarat khusus. Mas. Oh, share screen juga. Nyun sewu, kalau sudah daftar online, otomatis kan ada status siap diambil atau siap dikirim. Lah itu di situ, kalau sudah ada status itu silakan hubungi operator kami yang menangani dokumen tersebut. Minta dikirimi PDF-nya, baru desa bisa cetak. Atau enggak biasanya ada yang kiriman dari email dari pusat, itu juga bisa dicetak. Bisa menambahkan untuk Pemda Kalijaya itu terkait dengan pertanyaan dari Jogosimo terkait di masing-masing desa itu ada salah satunya di Kebumen, desa yang ada di Kebumen itu yang sudah bisa mencetak data kependudukan semisal KK. Seperti itu, bukan pribadi orang yang sudah mendaftar dengan online bisa mencetak. Saya rasa tanggapan saya seperti itu terkait pertanyaan dari Jogosimo. Seperti itu Bu dari Disduk Capil. Terima kasih.
Maaf, kayaknya Joko Cimo itu yang cetak kakak, bukan data penduduk loh. Betul, terkait yang ditanyakan sama Joko Simo kan salah satu data penduduk kan termasuk KK, bukan dan pendukung lainnya seperti itu. Misal KTP jelas itu yang pribadi, tapi kalau yang KK kan sifatnya dalam satu rumah tangga. Nah, di kecamatan di salah satu desa yang ada di Kebumen, mungkin ini sebuah desa percontohan atau apa, ini yang sudah bekerja sama dengan Disdukcapil, sudah bisa mencetak sendiri di kelurahan ataupun di balai desanya masing-masing. Bukan untuk perorangan yang mendaftar dengan cara online dan bisa ada di situ ada verifikasi dari Capil, terus ada jawaban bisa diambil seperti itu. Desa mana ya, Mas? Sebut baik lah, desa mana itu atau kelurahan mana? Itu tadi yang disampaikan sama Joko Simo, maksudnya seperti itu. Sebagai sampel tadi Joko Simo menyebutkan Ampel Sari seperti itu. Oke, saya tengahi. Setahu kami yang sudah pada waktu kemarin ada pertemuan di Meksoli itu yang sudah menggunakan kios pelanduk itu hanya Kelurahan Jatiluhur Karanganyar. Itu yang bisa menggunakan SIAK. Kemudian bagaimana yang lain? Yang lain ini yang sudah kumpul di situ itu menggunakan aplikasi ini. Aplikasi Pancen Main atau pelayanan das kependudukan @kebumen.kab.id. Kemudian saya mendaftarkan orang tersebut yang bersangkutan yang ingin mencetak akte atau kartu keluarga ini. Nah, kemudian nanti setelah saya mendaftarkan kartu keluarga dan lain sebagainya, nanti akan ada status di sini. Statusnya adalah status proses kakak itu sampai mana. Ketika kemudian nanti si kakak itu sudah dikirim ke emailnya si pendaftar tadi, maka memang bisa dicetak oleh orang yang mendapatkan dokumen itu. Bahkan si kakak yang dalam bentuk dokumen elektronik tadi bisa diberikan dalam bentuk flash disk dan lain sebagainya. Kenapa saya bisa mengatur demikian? Karena yang selama ini saya tahu untuk mengakses ke SIAK itu harus menggunakan jaringan tertutup VPN-nya Telkom. Selain menggunakan VPN-nya Telkom, juga dari sisi admin di Dukcapil itu ada mekanisme yang harus dibuka. Istilahnya krane kudu dibuka. Nek krane ora dibuka, datanya ora ngalir. Itu yang bisa saya pahami selama ini. Ketika kemudian tadi disampaikan bahwa tidak menggunakan mekanisme kedua tersebut, kedua mekanisme itu, artinya ada kebocoran pipa. Datanya bocor ngalir kemana-mana. Kalau sudah demikian, nanti perlu diinvestigasi untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Sebetulnya apa dan bagaimana ini kok bisa terjadi. Itu sudah ranahnya pada ranah pencurian atau penyalahgunaan wewenang. Nah, yang selama ini kami tahu, karena kami kerjasama dengan Capil bukan setahun 2 tahun, tetapi sudah sejak SIAK masih yang dulu sejak tahun 2010 kami sudah kerjasama dengan Capil untuk membangun jaringan SIAK-nya. Itu teman-teman yang bisa kami perjelas di sini bahwa kalau tanpa kerjasama, tanpa izin dari Capil seperti Jatiluhur Karanganyar itu tidak mungkin bisa mencetak menggunakan SIAK tanpa aplikasi Pancen Main. Pak, dari Kalijaya. Saged dipahami? Ya, terima
Terima kasih, bisa dimengerti. Oke, itu. Kemudian ini, bentar. Kita akan coba share screen tentang penggunaan dana desa. Mas Agung, tolong di share screen. Ini, nyun sewu Bapak Ibu, barangkali ada yang ngikuti Kades, Sekdes, syukur-syukur BPD. Ketika kemarin panjenengan membuat RAB, dana desa, ini sudah dibaca atau belum? Nek panjenengan membuat anggaran dana desa itu tanpa membaca ini, berarti panjenengan masuk hutan tanpa alat bantu. Bisa tersesat, bisa kemudian panjenengan kehilangan arah, yang seharusnya ada di situ dianggarkan, tidak dianggarkan, yang seharusnya tidak dianggarkan, dianggarkan. Kita turun Mas, di situ ada untuk pembangunan infrastruktur teknologi informasi. Naik. Naik lagi. Poin 3. Itu pengembangan teknologi informasi dan komunikasi. Di sini ada pengembangan pengintegrasian sistem administrasi keuangan dan aset desa. Yang saya wingi dianggar ke piro SID nih. Oh, jangankan dianggar ke Pak, dicorek tanpa kulon nuwun ke, ora dikabari. Jenengan salah. Walaupun panjenengan kepala desa tidak dipilih oleh bupati, saya bisa matur panjenengan nek tidak membaca ini, bisa saja panjenengan salah. Ini poin A, 3A. Kemudian di bawahnya pengembangan pengelolaan integrasi sistem informasi desa berbasis aplikasi digital yang disediakan Kementerian Desa Pembangunan. Artinya, nah ini saya agak-agak ini, aplikasinya sekarang belum ada. Di Undang-Undang nomor Undang-Undang Desa nomor 6 tahun 2014 pasal 86. Di situ disebutkan bahwasanya yang berkewajiban menyediakan sistem informasi desa adalah pemerintah dan atau pemerintah daerah. Artinya pemerintah daerah punya kewenangan untuk mengembangkan sistem informasi desa. Bukan pihak ketiga, bukan LSM, bukan desa. Pemerintah atau pemerintah daerah. Dapat dipahami nggih? Kemudian di bawah ini ada pengembangan teknologi informasi digital dan seterusnya ke bawah. Terus pengembangan sarana teknologi informasi komunikasi berbasis aplikasi digital meliputi turun tower untuk jaringan internet. Nek panjenengan tidak butuh tower ya ora usah tuku tower karena cukup dengan kabel FO bisa misalnya. Pengadaan komputer, smartphone dan langganan internet. Nek panjenengan ngedeke tower internet tapi ora ana akses internetnya padha wae. Mending orang ngedeke tower internet tetapi ada internetnya. Itu. Kemudian coba naik. Pelan-pelan. Poin naik. Pelan. Up. Turun. Ini adalah program prioritas nasional sesuai kewenangan desa. Dicari yang lain coba tadi sepertinya ada yang ini karena nyun sewu ini perubahan nggih. Jadi saya baru baca. Ini yang nembe baca, ini iso ngeles-ngeles kayak gue. Nah, wong ya dipelajari, dibaca, timbang sing ora tau maca. Matang-matang anggaran tanpa kulon nuwun. Ini juga ada pencegahan stunting. Cara publikasi prioritas penggunaan dana desa dapat dilakukan melalui, ini dapat nggih, nyun sewu, nek baliho,
Ini bisa saja, papan informasi bisa saja, media elektronik bisa, media cetak boleh, sosial media boleh, website Desa Nipai 6. Nek ada yang murah yang gratis, kenapa panjenengan menggunakan yang mahal? Podo-podo bayar uang, nek nganggo baliho ijik nganggo biaya cetak. Podo-podo pakai orang bayar orang, nek nganggo papan informasi ijik ngundang tukang kayu. Dan seterusnya. Nganggo leaflet barang. Ketika leaflet itu sudah dicetak, sudah disediakan, kemudian nanti disebar satu-satu. Sidane dadi sampah ning tengah dalan. Kemudian boleh juga untuk pengeras suara. Jadi panjenengan nek ngersake digunakan untuk membeli pengeras suara, nek selama ini ada pengumuman nunut neng masjid, panjenengan bisa tuku. Siapa sing ngumumke cek nunut neng masjid? Yo paling kepenak, Pak. Mosok yo neng kon bunga-bunga yo ora bisa. Makanya panjenengan boleh membeli pengeras suara. Kemudian yang poin 9, media lain sesuai dengan kondisi desa. Artinya ketika tidak memungkinkan, ya boleh-boleh saja menggunakan leaflet atau kentongan dan lain sebagainya. Itu terkait dengan prioritas penggunaan dana desa. Cukup, Mas Agung, nanti biar dipelajari sendiri, ini nomor berapa? Sing wajib mempelajari Pak Kades dan teman-teman di desa, bukan kami. Kontrol room bisa. Nomor 13 tahun 2020 tentang prioritas penggunaan dana desa. Ngoten Bapak Ibu, ada yang badhe sharing? Monggo. Halo. Demikian sing anak kadesnya nanti, sing ada kadesnya mau protes boleh. Oh nggih, pejengkolan monggo. Penggolan. Halo Pak. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pejengkolan Bu nggih yang lain. Kepala Desa Pejengkolan mau menyampaikan terkait dengan sistem informasi desa di Desa Pejengkolan berjalan. Ini melaporkan saja. Oh nggih, matur nuwun Bu. Peraturan penggunaan prioritas dana desa, laporkan bahwa kita semua sudah bersama-sama dengan PK pelajari tentang prioritas dana desa, dan Desa Pejengkolan APBDes murni draftnya sudah selesai dan sudah di-store di kecamatan. Alhamdulillah. Matur nuwun Ibu. Alhamdulillah. Dan dukungannya. Dan SID-nya sudah teranggarkan. Sudah teranggarkan SID. Ya, untuk membuka pintu untuk studi banding, Bu. Insya Allah siap. Ya, siap. Karena saya sudah PK-nya sudah bisa diandalkan. Ya, terima kasih. Ya. Kita di bidang SID operatornya itu dari masyarakat satu, dari PK satu, dari perangkat satu. Oh, nggih, alhamdulillah. Kita melibatkan masyarakat. Oke. Untuk artikel yang diupload ada harganya, Bu? 25.000 per berita. Nggih, gede banget. Indeksnya kami saja cuma 10.000, Bu. Luar biasa itu 25.000. Apa-apa, kan kita desa punya kewenangan. Gitu. Yang penting panjenengan punya pegangan, punya dasar. Ketika nanti ada pemeriksaan eksternal, panjenengan tidak gelagapan untuk menjawab. Kami mensupport saja. Ya, siap. Ini untuk menyupport kabupaten dan menyupport desa-desa lain untuk bisa, ya minimumnya bisa, kalau yang butuh siap untuk ke Desa Pejengkolan siap. Oke,
Matur nuwun. Monggo sudah dibukakan pintu dari sini lampu hijau yang badai tindak ke kasih. Pejenggolan. Laporan dari Pejenggolan. Nggih, Terima matur kasih. nuwun, Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah dibukakan pintu lampu hijau yang badai ke Pejenggolan, dipersilahkan. Nek guru wong-wong tok ya kayane isin. Mas Yanto ket mau gur pamer kerupuk bae. Kayane perlu digawake jodone. Santai. Oke, itu. Ada lagi yang mau didiskusikan? Halo. Jatinegara? Oh, Kaibon monggo. Ya, Sorry, Kaibon sih, Pak. Kaibon dulu. hah? Situ ora Kaibon. Gambar hilang, Bro. Ya, halo. Gambarmu hilang, Bro. Halo. Nggih, monggo Kaibon. Ini Pak, apa? Ini kan program dari apa? Bukan program singkat lah. Intinya program ini memang butuh pelatihan khusus. Nah, kalau bisa saya sepakat sama yang pertama tadi menanyakan ada pelatihan khusus untuk mengenai apa sekuritas ini. Masalahnya kalau misalnya hanya sekedar ini kan hasil pertama ya, hanya sosialisasi. Kalau bisa kita terlanjur menganggarkan, nanti takutnya kegiatannya nggak sesuai ini gitu loh. Ngaten? Tak tanggapi nggih. Oke. 2019 tanggal 11 dengan anggaran Dispermades PDA, Dinas Kominfo melakukan pelatihan untuk 449 desa. Semuanya telah dilakukan pelatihan di Candi Sari. Kedua, di tahun 2020, kami juga melakukan pelatihan lagi di Aula Dinas Kominfo. Tetapi memang untuk yang di Dinas Kominfo tidak seluruhnya, karena ruangan yang tidak memadai, kemudian juga ternyata ketika diundang tidak semuanya hadir. Betul, kalau misalnya dalam? Kalau misalnya dibuat klaster-klaster per klaster kita diundang secara khusus untuk pelatihan gitu Pak. Oke, insya Allah 2021 akan ada pelatihan lagi. Tapi kami tidak janji kami muter ke 449 desa. Mungkin bisa teman-teman desa yang tidak ke Kominfo, tetapi kalau ngersake cepet, aku kepengen cepet bisa. Hari Senin besok pun atau selama hari kerja, Senin sampai dengan Kamis, panjenengan bisa tindak ke Kominfo ke lantai 2 untuk bertemu kami di sini. Yang jelas syaratnya di masa pandemi ini desanya bukan desa Perak. Itu nggak perlu pakai undangan apa kita langsung datang sendiri Pak? Tindak ke sini tidak masalah, nanti panjenengan langsung tindak ke sini. Yang penting kencan dulu, mbok teman-teman di sini lagi pada kundangan kabeh. Ya siap. Ya udah. Bentar lagi akan ada teman yang duwe gawe ini, jadi sepertinya. Jadi yang ngersake panjenengan bisa tindak ke sini. Oke, siap. Kencan dulu. Nomor kami sudah dicatat nggih di grup WA itu kan ada, Telegram juga ada. Ya.
Nggih, sampun nggih. Saged nggih dipahami? Nggih. Tanya lagi Mas Anang. J. Siapa ke? Terkait dengan kita yang akan membuat aplikasi C-Desa atau mengisi aplikasi C-Desa itu di APBDes yang akan datang kita menganggarkan lewat dana mana ya Mas ya? Dan bidang apa itu terkait pengujian C-Desa dan tempat digital itu Mas? Oh nanti dari Disformatif mungkin bisa membantu kita untuk penganggaran di APBDes 2021. Terima kasih. Oke. Anggaran dari mana dan pada bidang apa, rekening mana? Coba Mas Yanto dijawab. Tembak baik, Pak. Di-unmute sih. Di-unmute dulu. Ini sebagai bukti nanti ini Pak Sekdisnya juga ikut rapat nanti biar bisa menjelaskan bagaimana sih Desa Pejenggolan bisa menganggarkan dan mengoptimalkan dan untuk pembiayaan sistem informasi desa atau desa online. Sebentar lagi ditunggu sebentar teman-teman, lagi diambil. Macet-macet dulu Pak. Ya ini nih jadi Pak. ADT enggak nyait kayaknya loh Pak. Ya. Oke, terima kasih. Ini tidak pakai seragam PPDI. Pejenggolan ini sudah menganggarkan dari 3 tahun yang lalu. Sumber dananya itu dari dana desa, terus bidangnya itu di bidang 1. Kemudian untuk subbidangnya itu di subbidang 1.4, penyelenggaraan tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan. Kemudian untuk kegiatannya itu di kode rekening 1.4.08, kegiatannya pengembangan sistem informasi desa. Nah, untuk tahun ini Desa Pejenggolan itu anggaran untuk kegiatan itu 40 juta sekian. Tadi mungkin sudah disampaikan sama teman kami Mas Turyanto, plan pelaksana kegiatannya dikasih pemerintahan. Kasih pemerintahnya ini lagi enggak hadir. Kalau secara rigidnya itu kalau kasih pemerintahan itu agak paham. Tapi secara utuh kita menganggarkan di bidang 1, subbidang 1.4, kemudian kegiatannya 1.4.08 pengembangan sistem informasi desa. Termasuk di situ ada honor untuk pengelola SID yang tadi. Honornya berapa, Pak? Yes. Honornya berapa yang saya? Honornya 250.000 per bulan. 2 orang yang mana dari unsur itu pengelolaan itu ada dari unsur masyarakat dan ada unsur dari teman perangkat desa. Yang dari unsur masyarakat sama 250.000 juga nggak Pak? Sama. Karena mempunyai tanggung jawab yang sama juga. Ya, sama. Oke. Sarprasnya ada komputer, terus kemudian ada untuk handycam, terus voice recording itu diantaranya itu. Kalau nggak salah juga smartphone. Ya smartphone juga ada itu. Nah itu untuk mendukung kegiatan-kegiatan pelaksanaan di lapangan nanti. Yeah. Ya. Sumber dananya semua dari dana desa ini untuk tahun 2021. Karena kurang lebih tadi 40 juta sekian. Itu silakan. Matur nuwun Pak Sekdes Pejenggolan. Buliman. Sama-sama. Ada yang mau menanggapi? Ada yang mau menanggapi? Yang jauh? Halo. Pak Saliman, halo.
Oke, terima kasih informasinya. Mungkin dari Dispermades untuk mengukuhkan atau memperjelas ini ada Dispermades undang kita di Kecamatan Kirong. Hadir. Terima kasih. Dispermades mana ini? Mau niki ngomong orang penyum iki krungu ya nekan unmute. Iya. Kandang kene krungu ana. Walah. Pun lebet Pak Saliman, suaranya sudah masuk. Mau menanggapi anggaran di Desa Gadung Reja pira gue? Krungu lagi belajar, Mas. Wong tekoni anggaran lagi belajar. Aduh ini apa ya? Volumenya kurang jelas. Di sini pakai speakernya kecil banget. Ya Kominfo lah, tanya-tanya yang tanda tangan ini, tanda tangan itu, yang apa. Kemarin saya kebetulan nggak ikut Zoom meeting, Mas. Ya, sekaligus silaturahim ke Kominfo kan malah lebih jelas dari face to face guru dan murid. Sementara kami sih ikut saja. Ya, ini lagi belajar Zoom meeting, ini juga di Pak Cari suruh instalkan. Ye. Ya. Ya wis. Bentar. Dispermades yang saya ada yang hadir. Oh ini nggih. Corona gambar itu jembatan merah. Caca, dia ditinggal lunga ya. Gitu Bapak Ibu. Dananya dari dana desa di bidang 1 anggarannya bisa sampai 40 juta tadi. Kalau dari Seboro itu bisa sampai hampir 100 juta. Saya kasihannya kalau yang masyarakat kemudian di harga sama dengan perangkat, masyarakat wis ora oleh apa-apa. Sebulan kon ning kono gur dibayar 250. Maka harusnya bisa ditambah untuk yang masyarakat kalau ditetapkan di situ. Hariannya minimal misalnya nek derep kan untuk ya 50.000, ya paling ora ya 50.000 sedina, ping 22 dina. Itu. Jadi negara monggo. Terima kasih. Nanggapi Desa Pejengkolan, salah satu desa pelopor SID ya, dengan Seboro. Ya insya Allah dari Jatinegara nyusul. Kalau dari Pejengkolan tadi 40 juta sekian, Seboro 100 juta sekian, Jatinegara 2021 alhamdulillah itu sekitar 17 juta itu untuk pembangunan tower. Untuk pembangunan tower internet, untuk internet gratis untuk warga, sama honor-honor dari tenaga ahli, operator, dan wartawan istilahnya, wartawan desa. Sama seperti Pejengkolan, untuk tenaga ahli, operator, dan wartawan itu ada sedikit ganti kuota. Mungkin tidak sebanyak Pejengkolan, apalagi sebanyak Seboro, tapi kita upayakan ada alokasi ke sana. Wartawannya diambil dari 1 RT 1. Jos. 1 RT 1 karena kami 26 RT, jadi 2021 kami udah mulai mendata, yang sudah kedata 17 RT yang siap, nanti pemuda-pemudinya untuk kami ajarkan sedikit demi sedikit untuk penulisan berita. Jadi kalau insya Allah 2021 kita upload beritanya akan lebih banyak daripada 2020 ini. Begitu untuk laporan sementara dari Jatinegara. Tapi belum musdes, ini lagi nunggu musdes. Oke. Matur nuwun, 26 kontributor. 26 kontributor, harapannya nanti nyon sewu tidak kuantitas yang dikejar tapi kualitasnya. Jadi panjenengan harus ada pelatihan
SDM untuk pembuatan berita. Biasanya Ada, Mas. nek pelatihan yang balai desa undangan jam 8 tekani jam 10, labuh jam 11. Enggak, kami rencana nanti tahun baru itu ada ya semacam kecil-kecilan diklat jurnalistik kerjasama sama Rumah Marta Tilaar. Oh, nggih. Monggo. Di harapannya tidak di balai desa, di kene endi ya, kowe? Di Marta Tilaar, Gombong. Nggih. Sambil tahun baruan. Ya. Aja kelalen. Mas, siap. Mbok Bali-Bali malah pada positif. Ambune tekan werok. Aja kayak gue. Nggih, matur nuwun. Ada lagi teman-teman dari Pasir, Kali Beci? Demikian Kali Beci. Hilang ya? Kali Beci? Kali Beci ada tanggapan? Bali Ngasal? Desa Pasir? Pak Agus? Hilang suaranya jenengan, Pak. Pasir. Pasir nggak kedengar suaranya. Kades Jemur, nggih Pak Kades. Juga nginjang Pak. Anggarannya pira gue? Malah lu nggak. Nek tangannya kayak gini, tandane mbuh 50, mbuh ora nana. Baik teman-teman, ada yang masih mau didiskusikan? Ada tambahan dari Dispermades? Halo Dispermades, halo. Ada tambahan? Oke, Jemur ya? Oke, moga-moga Jemur. Maaf, Mas Aris, tadi saya sempat off, jadi nggak mengikuti materi, mohon maaf. Karena koneksi internet tadi hilang, terus ini lagi udah tanya jawab, jadi tidak begitu. Kalau untuk anggaran 2020 belum, tapi kami masih swadaya, Mas Aris. Demikian kira-kira. Terima kasih. Oke. Pak Kades, nyun sewu, Jemur internetnya ditambah gue, celengeran kayak gue karena mau ngapa? Nggawe berita ya pedot-pedot baik. Nah, kira-kira orang anggaran mengajukan surat ke Kominfo selama panjenengan nanti bersedia membeli infrastrukturnya bandwidth gratis. Eling-eling, bandwidth gratis. Karena ada yang ya Kose, oke. Sebenarnya kami sudah pakai IndiHome, cuma tahu ini hujan, mungkin ada kendala di kabelnya barangkali. Ya. IndiHome jenengan sudah sampai FUP ini panjenengan. Pakai yang berapa mega? Masih 10 sih, 10 Mbps. Ya, tapi biasanya kok tinggal sedesa, orang setinggal desa gue, tinggal sebalik desa baik. Gue wong sing neng kono nganggo IndiHome kabeh gue. 5 dinan tong masalah YouTubean kabeh. Enggak, kalau saya cek itu enggak pernah habis, Mas. Kuota kami enggak pernah habis. Kuota FUP. Pakai aplikasi My IndiHome. Oh, aku malah promosi ya. Ganti bisnet apa Icon Plus. Kena dis. Ya, nyon sewu. Karena tadi disebutkan pakai IndiHome, biasanya IndiHome itu terkena FUP. Yaitu pembatasan kuota bulanan. Unlimited itu adalah unlimited bandwidth-nya,
tetapi kecepatannya akan menurun ketika sudah mencapai kuota tertentu. Ada yang kalau tidak salah yang bandwidth 10 mega itu hanya 150 atau 200 giga per bulan. Saya sendiri pakai HP sendirian, ketika banyak WFH 50 giga di rumah itu saya pakai sendiri habis belum sampai waktu berikutnya. Sendiri loh ya. Artinya ketika 200 giga itu untuk 4 orang ya 15 hari habis. Oke, itu barangkali besok naikkan yang 20. J. Itu jemur. Kemudian tadi mana ya? Lupa. Oh iya, nyon sewu Bapak Ibu, di situ ada link absen, mohon untuk diisi link absennya, nanti digunakan untuk pembuatan sertifikat. Sertifikat nanti digunakan sebagai prasyarat pembuatan sertifikat elektronik. Jadi yang mau pakai tanda tangan elektronik, salah satu syaratnya adalah punya sertifikat dari kami telah mengikuti pelatihan awareness atau sosialisasi awareness. Kemudian selain itu juga harus sudah pakai SSL yang terpercaya. Nek dibuka bukan lagi Anda sedang mengakses jaringan tidak aman. Loh sih duit mana? Ya mulanya dianggar ke itu. Atau Bapak Ibu, ada yang didiskusikan lagi? Kalau belum ada yang didiskusikan, kita bisa akhiri karena tadi saya sudah ditimbali sama pimpinan terkait dengan pengembangan aplikasi untuk 2021. Monggo. Tanya Mas. Ji, monggo. Ya Mas, jengkolan ya? Ya, terima kasih Mas. Mau tanya nih, karenanya tahun 2021 itu Sisquides mau di-online-kan. Sejauh mana persiapan dari Kominfo, Mas? Apa servernya sudah ada. masih tahap wacana atau bagaimana? Servernya sudah ada. Servernya ya? sudah ada. Iya. Kemudian Terima kasih, hanya itu aja Pak. Servernya kemarin hari apa ya Mas, itu hari Jumat 2 minggu yang lalu kami sudah instalasi servernya. Kemudian untuk aplikasinya nanti kita akan, atau database-nya nanti kita sedang mengupayakan untuk komunikasi dengan pemilik aplikasi siapa sih? BPKP. Itu sedang kita upayakan untuk bisa diinstal. Nanti setelah itu kemudian akan diakses melalui online, tentunya dengan jaringan tertutup atau menggunakan VPN. Kami sudah coba kemarin menggunakan jaringan tertutup, menggunakan VPN dari kartu seluler, itu insya Allah sudah cukup inilah, bisa untuk mengakses itu. Nanti tinggal kalau yang masih kesulitan mendekat ke titik-titik akses internet yang disediakan Pemda yang paling dekat. Artinya ketika Kecamatan Karangsambung masuknya tetapi dekat dengan Kecamatan Alian, ya datang saja ke Kecamatan Alian, kantor Camat Alian. Ketika ada teman dari Alian tetapi lebih dekat ke Kebumen, ya mendekat saja ke Kebumen. Itu terkait dengan persiapan Sisquides yang di-online-kan. Nanti untuk proses pembuatan VPN-nya itu akan segera kami buatkan, tetapi mestinya dengan permohonan dari Dispermades atau dari kita yang bersangkutan. Nanti akan kita sampaikan lagi.
Nathan, ada yang didiskusikan lagi? Monggo, Jatinegara. Nanya yang terkait program 2021 tentang tanda tangan digital untuk desa itu nantinya akan langsung secara serempak seluruh desa atau ada semacam pilot project desa-desa tertentu dan mungkin infrastruktur yang perlu disiapkan bagi desa-desa selain VPN ya. Itu apa ada lagi atau ada yang lain atau tidak? Terima kasih. Oke, 2021 terkait penerapan tanda tangan digital atau tanda tangan elektronik, insya Allah nanti triwulan 1 kami berupaya untuk penerbitan sebagian desa nek cara Bu Marsi tadi sing karep, karena tidak semuanya karep wis disediakake ora kanggo ngubah. Dan untuk mengakses ke tanda tangan elektronik ini tidak menggunakan VPN. Yang menggunakan VPN adalah yang SysQDes. Saged dipahami nggih? Ngaten. Itu untuk 2021 persiapan apa dan bagaimana. Yang jelas untuk menggunakan tanda tangan elektronik harus menggunakan jaringan internet yang stabil. Tidak besar, tetapi stabil. Nek jaringan ini tidak stabil, nanti akan terkendala. Yang kedua adalah, ya nek perangkat artinya gadgetnya itu sudah jadul, ya sebaiknya diremajakan kembali. Itu Jatinegara. Sudah bisa menjawab nggih? Oke. Ada tambahan dari Dispermades, sepertinya tadi ada rekan yang di situ, kemudian jumeneng lagi. Hilang maning nggih. Monggo. Malah hilang. Kayaknya di unmute mau ngendikan itu malah hilang. Itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Kalau tidak ada yang didiskusikan, kita cukupi dulu. Kalau masih ada yang mau didiskusikan, mumpung kita masih live di sini. Halo. Sampun cekam nggih? Baik, terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya dan waktu yang diluangkan untuk kami. Jangan lupa untuk mengisi daftar hadir. Setelah mengisi daftar hadir, nanti akan kami buatkan sertifikatnya. Jadi nanti sertifikat ini sebagai prasyarat, salah satu prasyarat untuk menerbitkan sertifikat elektronik untuk menandatangani dokumen elektronik. Kali Tengah Gombong hadir. Oke, monggo ada yang ditanyakan dari Kali Tengah sebelum saya akhiri. Lebih gabung ya? Oh, rampung Mas. Ya, itu nanti materi akan di-share di grup Telegram dan atau di grup WA. Untuk yang belum di-share linknya Mas, yang belum gabung ke grup Telegram nanti bisa gabung. Dari saya tentunya dalam diskusi panel ini banyak salah hilaf, mohon maaf yang setulus-tulusnya, mohon maaf yang seikhlas-ikhlasnya. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas kembali.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.